mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, kelas F, Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan mengajar di kelas 5 SD Negeri 4 Wadas Kulon Progo pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 5. Materi yang akan saya sampaikan adalah informasi pada teks bacaan dan organ gerak hewan avertebrata. Pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sudah hadir semua belum ya ini? Yang hadir tolong sebutkan ada atau tidak gitu ya. Ya. Mulai dari Mbak Agnes ada? Mas Alvano dan Alino, oh ya tadi sudah izin agak terlambat. Mas Wildan? Ada. Mas Arvin? Ada. Nah, sebelum kegiatan pelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu pimpin doa. Saya Bu. Saya Bu. Siapa ini? Oh, Mbak Jasmine ya, silakan Mbak Jasmine. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Jasmine. Nah, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sudah siap semua? Terima kasih anak-anak. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, integritas, dari 4 Wadas berkarakter yang jelas. Ya, terima kasih anak-anak. Semangat hari ini. Semangat. Hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah ya. Siapa yang melaksanakan puasa hari ini? Saya Bu. Saya Bu. Insya Allah ya, Bu Guru juga puasa. Semoga walaupun kita dalam keadaan puasa, kita belajarnya tetap dalam kondisi yang sehat, segar, bugar, dan tetap semangat. Ya, ada yang masih mengantuk? Tidak. Ya. Masih ingat pembelajaran yang lalu? Organ gerak hewan. Organ gerak hewan Manusia. Organ gerak hewan apa yang kemarin kita pelajari? Burung. Ya, apalagi? Ular. Ya. Kelinci, burung, ular. Itu kemarin masuk hewan apa ya? Kelompok hewan apa kemarin? Hewan bertulang belakang. Ya, vertebrata atau disebut hewan bertulang Belakang. Ya. Masih ingat kemarin fungsi tulang yang sudah kita pelajari apa? Untuk bergerak. Ya, untuk bergerak. Termasuk alat gerak aktif atau pasif? Pasif ya. Tulang bisa bergerak karena ada apanya? Otot. Nah, jadi yang termasuk alat gerak aktif adalah otot. Nah, karena bantuan otot, maka tulang bisa bergerak. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa ya.
Masih ingat tidak? Karena adanya tulang di tubuh hewan vertebrata, bagaimana gerakan mereka? Melompat. Gerakan bagaimana? Melompat. Gerakannya termasuk cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Ya. Dan kuat begitu ya, karena ada tulangnya. Apakah semua hewan yang ada di sekitar kita itu punya tulang? Tidak. Ya. Ternyata ada hewan yang tidak punya tulang. Bagaimana gerak hewan yang tidak punya tulang? Melata. Selain apa? Lambat. Gerakannya lambat, betul. Nah, pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang nanti ya kegiatan anak-anak. Nanti kita akan melakukan pengamatan video. Nah, nanti setelah mengamati video diharapkan nanti anak-anak dapat membedakan karakteristik hewan vertebrata yang kemarin sudah kita pelajari dan hewan avertebrata yang hari ini akan kita pelajari. Kemudian nanti ada kegiatan diskusi ya. Nah, setelah diskusi nanti anak-anak dapat menemukan fungsi organ gerak hewan avertebrata dengan benar. Kemudian sudah disiapkan plastisinya? Sudah. Nah, nanti melalui kegiatan kreasi dengan plastisin, nanti kalian mampu membentuk model sederhana alat gerak hewan avertebrata ya, yang kalian temukan nanti. Nah, silakan dibuat dengan penuh tanggung jawab. Nah, selain itu nanti ada juga kegiatan membaca. Nah, setelah membaca nanti anak-anak diharapkan mampu mengumpulkan informasi dari teks bacaan terkait nanti dengan pertanyaan, dengan kata tanya. Ada berbagai macam kata tanya ya. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Lalu juga bisa membuat bagan peta pikiran terkait dengan informasi yang kalian peroleh dari teks bacaan tadi. Itu kegiatan yang akan kita pelajari hari ini ya, dan tujuannya. Nah, sekarang Bu Guru punya video. Kalian amati kedua hewan yang Bu Guru tampilkan dalam video. Kalian sambil mencari tahu persamaan dan perbedaan dari kedua hewan yang ada dalam video. Siap ya? Mari kita amati videonya. Pendek aja videonya. Yang ini apa anak-anak? Siput. Ya, siput ya. Siputnya cantik sekali. Setelah mengamati video tadi, coba kita cari tahu dulu ya, kira-kira tadi persamaannya apa? Sama-sama. Ya, sama-sama hewan. Ya. Lalu perbedaannya tadi yang nampak? Siapa coba salah satu menjawab, angkat tangan boleh? Aku. Ya, Mbak Dita. Jika kelinci hewan masuk hewan vertebrata, sedangkan siput itu invertebrata. Ya, kelinci termasuk hewan vertebrata, kalau siput avertebrata. Ya, terus ada lagi perbedaannya? Saya Bu, Ya, Mbak Kaila. gerakannya lincah dan cepat. Kalau siput gerakannya lambat.
Ya, bagus. Itu di antara perbedaan siput dengan kelinci. Coba diperhatikan. Sudah nampak? Layar kalian? Ya. Untuk hari ini, nanti bisa kalian baca. Ya, ini akan kalian lakukan setelah ini. Jadi, nanti tadi kalian sudah mengamati gerak kelinci dan siput. Nah, setelah itu nanti secara berkelompok, ya, secara berkelompok silakan berdiskusi di WA grup kalian untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Paham anak-anak? Paham. Kalian bisa mencari informasi boleh mencari dari buku, dari bahan ajar yang buku disampaikan, dari internet boleh ya. Nanti setelah ini kegiatan ini selesai, nanti akan kita bahas di akhir. Paham? Yuk kita ke WA grup kelompok. Kita sudah berpendapat. Yang lain silakan berpendapat. Mbak Kaila, ya bagus Mbak Kaila. Silakan ditanggapi yang lainnya. Mas Brandan, tabelnya yang nomor 3 dulu ya, yang karakteristik kelinci dan siput dulu ya. Itu boleh ditulis bersebelahan saja. Ini Mbak Jasmine sudah mencari, ini bisa tinggal menulis ya teman-teman yang lain. Bisa ditambahkan ya, bagus ya. Ya, bisa ditulis itu ya. Kelompok 4. Ya. Ya, itu Mas Arvin sudah menjawab, Mas Ibnu juga sudah. Ya, silakan ditulis ya. Ya. Agak kurang jelas. Yang mana? Tugas nomor 5. Oh ya, sebentar, Ibu buka dulu tugas nomor 5. Ya. Sudah membaca halaman 44? Sudah. Nah, ya, tolong berhenti dulu sejenak, perhatikan Bu Guru ya. Setelah membaca teks bacaan apapun itu, tentu kalian akan mendapatkan informasi dari bacaan yang kamu baca. Nah, informasi itu bisa kamu sampaikan kepada orang lain, ya. Kalau ada orang lain bertanya, kamu bisa menjawab. Kalau misalnya kamu ingin menyampaikan langsung kepada orang lain, misalnya kamu membaca tentang apa, kemudian kamu ingin bercerita, bacaan yang kamu baca itu tadi menceritakan apa, menyampaikan informasi apa. Nah, itu bisa kalian buat peta pikirannya atau peta konsep. Membuat peta pikiran atau peta konsep bisa dilakukan dengan menanya, ya. Menanya, misalnya kalian menyampaikan pertanyaan untuk diri kalian sendiri. Apa yang dibahas pada teks bacaan tadi? Nah, dengan katanya apa? Kemudian misalnya kalau teks di halaman 64 itu ya, yang informasi yang disajikan lagi, misalnya bagaimana cara siput mempertahankan diri dari predator? Ada tidak tadi di dalam bacaan? Ada. Kemudian lagi, mengapa siput disebut pengembara mandiri? Kan di situ ada. Nah, kemudian kalian tinggal menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Nah, cara menjawabnya ditulis aja kata siputnya di tengah-tengah, lalu ditarik garis seperti pada LKPD. Tapi pertanyaannya tidak usah ditulis. Kamu langsung menuliskan jawabannya dengan kalimat lengkap. Contohnya kalimat lengkap bagaimana?
Misalnya pertanyaan yang apa jasa siput terhadap kelestarian lingkungan? Menjawab pertanyaan dengan kalimat lengkap, tinggal menghilangkan kata tanyanya. Menghilangkan kata tanya. Jadi mulai dari kata jasa. Jasa siput terhadap kelestarian lingkungan adalah apa? Itu yang kamu tulis. Jawaban. Ya, langsung jawabannya, tapi kalimatnya lengkap ya. Kalau tidak lengkap, nanti orang yang membaca peta pikiran itu nggak tahu ini apa kok tiba-tiba bilang ini, seperti itu ya. Jawabannya berapa? Terima kasih. Jawabannya ya berdasarkan informasi yang kamu dapat. Kalau misalnya ada informasinya 2, boleh dituliskan semuanya. Kalau misalnya cuma nulis 1, nanti masih ada yang kurang, kan seperti itu. Menurut kalian saja ya. Jadi dari pengetahuan kalian setelah membaca, nanti Ibu lihat, Ibu nilai. Sekarang anak-anak mengerjakan yang mana, yang membuat peta pikiran ya? Iya, Ya, ya. Secara bersama-sama membuat peta pikiran. Oke, kita kembali fokus dulu. Tepuk 1. Nyalakan semua mikrofonnya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya, katakan saya siap. saya siap. Ya, kalian tadi sudah mengerjakan LKPD untuk yang siput. Nah, selain siput, tentunya banyak hewan avertebrata yang ada di sekitar kalian. Nah, coba diskusi dalam kelompok tadi ya, di grup. Satu kelompok mencari 3 hewan avertebrata, disertai alat geraknya dan fungsi alat geraknya itu untuk apa saja. Seperti pembelajaran yang lalu ketika mencari organ gerak hewan vertebrata. Oh ya, Mbak Jasmine malah sudah dulu. Ya, oke. Ya, siputnya ditulis lagi, oke. Siputnya ditulis lagi ya Mbak Jasmine. Jadi bisa ditambah 1 lagi Mbak Jasmine. Karena siputnya tadi kan sudah untuk contoh di atas ya. Bisa nambah 1 ya Mbak Jasmine. Ya. Silakan, mungkin teman satu kelompoknya yang mau nambahi jawaban Mbak Jasmine. Oke, sudah selesai ya untuk hasilnya. Nah, untuk membuktikan, kalian kan sudah menuliskan di dalam grup kalian, di dalam kelompok kalian sudah berdiskusi berbagai hewan avertebrata yang bisa kalian temui di sekitar lingkungan kalian, beserta alat gerak dan fungsi alat geraknya apa. Nah, kemudian sekarang waktunya kalian untuk membuktikan benar atau tidaknya dengan cara membuat model sederhana alat gerak atau organ gerak hewan yang kamu sebutkan tadi. Salah satu saja. Plastisin. Coba Bu Guru mau lihat kalian membuatnya dengan plastisin. Sekarang kameranya dinyalakan supaya Bu Guru bisa melihat aktivitas kalian. Langsung disiapkan plastisinnya, nah.
Saya sudah selesai. Coba di mana? Sudah Oh selesai, ya, Kak. bagus. Ya, sip. Oke, anak-anak. Bagus sekali, pinter. Ini malah lebih cepat ya dari yang tadi nulis harus nulis ya. Oke, ya, oke. Kalau sudah, mari sekarang kita akan mulai untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian mulai dari awal. Ayo. Siapa yang Saya, Bu. kasih? Oke, Mbak Jasmine ya. Ya, oke anak-anak. Ya, tolong hentikan aktivitas kalian. Ya, tolong hentikan aktivitas kalian karena sebentar lagi kita akan menarik sebuah kesimpulan dari seluruh kegiatan yang sudah kalian lakukan. Supaya bisa menarik kesimpulan, coba perhatikan presentasi yang hasil pekerjaan dari kelompoknya Mbak Jasmine. Nanti kita akan saling sharing. Kita cocokkan dengan jawaban kalian, ya. Itu, ya. Oke, silakan Mbak Jasmine. Mungkin tulisannya bisa di-sharekan, di-share screen. Oke, anak-anak semuanya kita perhatikan. Oke, silakan dibaca. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Tadi kelinci. Berata, kelinci geraknya lincah, berpindah tempat dengan berlari, berjalan dan melompat, dipenuhi bulu halus, bertulang belakang, jinak, aktif pada malam hari, rakus, menyukai tempat sejuk. Karakteristik siput, vertebrata, siput gerakannya lambat, termasuk hewan moluska. Moluska adalah hewan yang lunak. Hidup di tempat yang basah, terdapat lendir di tubuhnya, kembang biak dengan cara bertelur dan bertulang belakang. Ya. Bagaimana Dan anak-anak tidak jawaban Mbak bertulang Jasmine? belakang. Iya, tidak bertulang belakang ya. Tidak bertulang belakang itu kata lain dari vertebrata ya. Ya. Jadi, itu istilah. Jadi tidak bertulang belakang, hewan yang tidak bertulang belakang itu disebut vertebrata, sedangkan hewan yang bertulang belakang disebut hewan vertebrata. Oke. Terima kasih jawabannya Mbak Jasmine. Anak-anak, jawaban Mbak Jasmine ini sudah benar dan sudah lengkap. Terima kasih. Bisa dilanjutkan yang selanjutnya, siput. Kan tadi disebutkan siput itu termasuk hewan yang lunak. Kemudian kalian sudah membaca teks siput. Nah, informasi apa yang kamu dapat Mbak Jasmine? Jasa siput terhadap kelestarian lingkungan adalah siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian yang kecil serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Ya, bagaimana anak-anak jawabannya Mbak Jasmine? Sudah bisa diterima? Bisa, Bu. Sama ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, mengapa siput disebut pengembara mandiri? Siput disebut pengembara mandiri karena pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa diterima? Bisa. Ya, sama ya. Bagaimana cara siput mempertahankan diri dari predator? Cara siput melindungi diri dari predator Adalah lendir. lendir. Ada jawaban yang lain anak-anak? Cangkang. Ya, apa? Bagaimana Berguna untuk melindungi dari predator. Bagaimana kalimat lengkapnya Mbak Delia? Sembunyi di cangkang. Ya, cangkang. Melindungi diri dari predator dengan cara bersembunyi atau masuk ke dalam cangkangnya. Ya, itu jawabannya ya. Ya. Lalu untuk yang selanjutnya, coba ganti selain Mbak Jasmine, jadi kelompok lain. Presentasikan hewan vertebrata yang sudah kelompok kalian temukan. Hewan, belalang, Ya. gerak, punya kaki dan sayap, fungsinya untuk Ya. melompat dan terbang. Ya, Nama hewan, kupu-kupu, Ya. organ geraknya sayap, ya, ini untuk terbang.
Nama hewan ubur-ubur, organ geraknya otot. Ini untuk bergerak maju dan melayang pada air. Ya, bagus. Oke, coba sekarang Ibu Guru tadi melihat dari kelompok yang lain pasti ada yang berbeda. Nah, ini yang mau Ibu tanyakan. Apakah ular termasuk hewan avertebrata? Iya. Termasuk Ular. Bukan. Ada lagi yang membahas ular. Ular punya tulang tidak? Punya. Punya. Kalau punya berarti dia termasuk hewan yang mana? Vertebrata. Bagus. Pekerjaan kalian hari ini yang terakhir adalah membuktikan dengan menggunakan plastisin. Sudah dibuat modelnya? Mbak ditunjukkan Mas Arka ke teman-temannya. Ya. Yang untuk bergerak itu apa namanya Mas Arka? Tentakel, betul sekali. Nah, anak-anak, coba disimak. Anak, coba disimak. Tentakel, selain untuk bergerak atau berpindah tempat, adakah tentakel punya fungsi yang lain? Menangkap mangsa. Ya, betul. Terima kasih Mbak Jasmine, menangkap mangsa. Selain itu, ada yang pernah kesengat ubur-ubur di pantai? Belum. Pernah mendengar berita ada orang yang tersengat ubur-ubur di pantai? Kenapa dia menyengat orang yang ada di pantai? merasa terancam. Ya, sehingga apa? Dia melindungi diri dari musuhnya. Ya. Dia juga menggunakan tentakelnya itu. Oke, anak-anak, sudah untuk pembelajaran hari ini. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya, jadi kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini? Kesimpulannya kelinci ada vertebrata, sedangkan siput ada avertebrata. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Kaila. Yang lain? Tadi kalian sudah mengetahui, mencari berbagai hewan avertebrata dan sudah membaca teks tentang siput ya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini, ternyata benar bahwa tadi ya siput, ada ubur-ubur, ada udang, cacing, itu termasuk hewan avertebrata. Dan walaupun mereka kelihatan lemah karena mereka lunak, tapi mereka tetap punya kelebihan dan keistimewaan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kegiatan kita akhiri? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang hewan avertebrata. Ya, sedikit vertebrata mengulas kemarin dan hewan invertebrata. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Bu, bintang laut termasuk hewan apa? Bintang laut. Ada yang pernah melihat bintang laut? Pertanyaan yang bagus ini. Pernah. Ada yang pernah melihat itu kalau di YouTube itu acara mukbang, itu orang Korea, orang Jepang itu sering makan bintang laut. Pernah melihat mereka membelah bintang laut? Ya. Apakah di dalamnya ada tulangnya? Ada tulangnya tidak? Tidak, ya. Karena tidak ada tulangnya, bintang laut itu termasuk hewan avertebrata. Ya, Mas Evan? Ya, Bu. Ya, terang juga termasuk hewan avertebrata. Dia termasuk hewan avertebrata juga, yang lunak dan bercangkang. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Diskusi. Ya, menambah wawasan ya Mas Brandon. Ada lagi yang lain? Membuat plastisin. Membuat apa?
model organ gerak hewan dengan plastisinya bisa berkreasi. Ya, terima kasih Mas Brandon jawabannya. Dari semua kegiatan kita hari ini sudah bisa dipahami semua? Ya, alhamdulillah berarti kegiatan kita sudah selesai. Ya, untuk besok Rabu kegiatan kita yaitu mencari tahu kondisi dan letak geografis Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sudah ya? Cukup? Ya, terima kasih. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, Ibu ada pesan untuk kalian. Jadi kita dari kemarin kan kita sudah belajar tentang hewan. Ada hewan vertebrata, ada hewan avertebrata. Nah, di lingkungan kita itu banyak hewan, ya. Makanya tadi kan kalian mudah untuk menemukan hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Nah, hewan-hewan itu ada yang tinggal di alam bebas, ada yang tinggal bersama dengan kita karena kita pelihara. Tentunya baik itu hewan yang kita pelihara maupun hewan yang tidak kita pelihara seperti avertebrata yang lebih banyak hidup di alam bebas, kita harus bisa menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita, tidak menyakitinya. Syukur-syukur bisa memelihara dengan baik, ya, diberi makan yang cukup, minum, dikasih obat kalau sakit, begitu ya nak ya. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan menyanyi. Kopong buyung dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Marilah kegiatan kita hari ini kita akhiri dengan berdoa. Tolong Mbak Jasmine. Ya. Terima kasih anak-anak semua yang sudah dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Ingat pesan Bu Guru tadi, dan juga apabila Bu Guru ada salah, ada kurang, juga Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.